Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan Al-Ustaz Guntur Al-Hajj Doni Putra LC Home, yang alhamdulillah perjalanan sangat jauh bersama beliau sehingga duduk berdua di Masjid Raya Pekanbaru ini. Mulai dari kita masih kecil-kecil di Mandua, kemudian terus di Al-Azhar Mesir, terus ke Jogja, terus satu yang belum Ustaz, mudah-mudahan di depan Ka'bah nanti. Amin ya Rabbal. Karena banyak sahabat Nabi mengikat janji itu di depan Ka'bah. Ada kata pepatah, orang yang sudah berkenalan lebih dari 10 tahun itu sahabat yang lebih dari saudara. Kita sudah berapa tahun Ustaz? Hampir 20 tahun. Sudah lama sekali, sudah jauh sekali perjalanan. Semoga Allah menjaga beliau, istiqomahkan beliau, sehat selalu, dan semoga perjuangan dakwah yang terbeban di pundak beliau ditolong Allah, dan semoga dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena topiknya halal bihalal, mungkin saya bercerita dari itu dulu ya. Halal bihalal ini satu istilah yang sangat dalam. Nanti bisa dibaca di penjelasannya Bapak Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah. Begitu selesai rangkaian Ramadan dari 183 surah Al-Baqarah sampai 187, serba-serbi Ramadan diuraikan di dalam ayat-ayat tersebut. 188 Allah sambung ayat Ramadan itu dengan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Ulama kita mengkaji ayat ini. Seperti disebutkan oleh Imam Asy'uti, itu ada namanya ilmu munasabah baina surah wal ayat. Satu dengan yang lain, surat dan ayat itu saling berhubungan, ada korelasi. Itu ilmu tersendiri mempelajari itu. Nah, apa kaitan antara 188 ini dengan ayat-ayat Ramadan? Kenapa ditaruh di ayat sesudah Ramadan? Jangan kamu memakan harta kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Jawabannya adalah kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini satu sudut pandang yang sangat luar biasa, sangat dalam. Beliau mengatakan, jika selama Ramadan engkau sanggup menahan yang halal, makanya setelah selesai Ramadan engkau harus sanggup menahan yang haram. Yang halal saja bisa ditahan, apalagi yang haram. Maka yang selama Ramadan sesuatu yang halal bagi kita, maka minum itu kan halal ya, halal. Tapi kita bisa haramkan itu di bulan Ramadan, maka setelah selesai Ramadan itu kembali menjadi halal. Maka carilah yang halal itu dengan cara yang halal. Dari situ ya asal kata halal bihalal itu. Kalau saya tidak salah itu mulai istilah ini itu dari Presiden Soekarno dengan Buya Hamka. Ya, dari situ asal kata halal bihalal. Yang ada cuma Indonesia dan Malaysia saja. Di Arab kan ada kita temukan misalnya, tidak ada ditemukan halal bihalal itu. Ya. Kalau di rumah kan anak bilang
pas hari raya Idul Fitri itu Ustaz. Bi, halal bi, halal. Maksudnya dia anak negur bapaknya, ya. Bi, halal bi, halal. Apakah dari situ Ustaz? Tidak. Nah, para ustaz yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tadi disinggung oleh Ustaz Doni. Nampaknya sudah ada indikasi waktu ya, maksud waktu Isya. Kita pending sebentar, kita salat Isya dan insyaallah kita lanjutkan setelah selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan Ustaz Doni, para ustaz, para buya, alim ulama, cerdik pandai, semoga kita diberkahi, dirahmati dan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi di bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan-bulan yang sangat penting sebagai penutup kita dalam mengakhiri perjalanan kita 1 tahun. Jadi dimulai dari bulan 1 Muharram, ibaratnya orang pacu lari. Kalau baru start itu dia masih bisa santai-santai dia, masih bisa dada-dada dia, ya. Begitu masuk Ramadan, Ramadan itu sendiri artinya panas, terbakar. Sebagian ustadz mengatakan Ramadan itu membakar dosa. Nah, saya tidak tahu ini dari mana dasarnya. Tapi memang asal kata Ramadan itu panas, terbakar. Kalau kita sampaikan Ramadan itu musim panas, enggak juga. Kita sampai di Mesir dulu Ramadan musim dingin, ya. Jadi Ramadan itu panas, diilustrasikan seperti orang balap tadi. Mesinnya ini sudah panas, ya. Jadi dipacu larinya ini kencang sekali, tidak ada santai-santainya, ya. Lebih kurang seperti itulah perjalanannya. Itu bulan ke-9. Setelah dipacu di bulan Ramadan itu masuk bulan ke-10, namanya Syawal. Syawal itu artinya naik. Jadi bukan selesai Idul Fitri itu selesai kita ibadah, selesai ke masjid, bukan begitu. Syawal itu naik lagi gasnya. Jadi harusnya yang lebih bersemangat kita ibadah, ta'lim, meramaikan masjid bulan Syawal atau bulan Ramadan. Harusnya lebih ramai bulan Syawal, karena Syawal itu artinya naik. Diambil dari kata syala atau syawwala, kan begitu. Artinya naik atau meningkat. Ya, asal katanya itu Syawal itu ekor binatang ternak itu naik. Nah, itu sebagai simbol oleh orang Arab bahwa binatang ternak tidak mau dikawinkan di bulan Syawal. Kemudian orang Arab dengan kejahiliahannya, dia punya falsafah alam tak kembang jadi guru, katanya. Ya, binatang saja tidak mau kawin, apalagi kita, kan begitu ya. Nah, akhirnya tidak ada orang yang mau menikah di bulan Syawal. Oleh Nabi dibatalkan khurafat yang begini. Dibuat betul oleh Nabi tradisi menikah di bulan Syawal. Ada yang menghidupkan sunnah ini? Aisyah tadi mengatakan, ya, ada hadis Aisyah, ya, saya menikah dengan Nabi di bulan Syawal, saya serumah dengan Nabi di bulan Syawal, saya menjodohkan wanita-wanita Ansar di bulan Syawal. Nah, gitu ya. Ustaz Hanan menikah di bulan Syawal. Ustaz Hanan menikah juga di bulan Syawal. Karena di
tempat kami ada satu tempat Ustaz, ya, ada khurafat juga, menikah di apit 2 khutbah raya ini akan terjadi prahara. Maka Ustaz Hanan membatalkan itu. Karena Nabi membatalkan khurafat yang ada di bangsa Arab ketika itu. Nah, itu seputar Syawal. Kenapa menikah disunahkan di bulan Syawal ini? Karena Ramadan sebaiknya tidak menikah. Kenapa? Karena siang mereka puasa, malamnya qiyam, malamnya i'tikaf. Kan kasihan. Baru nikah, yang laki-laki i'tikaf. Besoknya puasa. Kapan lagi waktu dengan keluarga? Sudah, kita fokus ibadah bulan Ramadan, Syawal dilangsungkan pernikahan, ya. Kalau menurut pepatah orang Betawi kan, ikan bawal diasinin, masuk Syawal dikawinin. Ya. Nah, itu Syawal artinya naik atau meningkat. Kemudian sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah, ya. Kalau orang Melayu menyebutnya Zulkaidah. Tapi orang Arab biasa menyebut Dzulqa'dah. Artinya orang yang duduk. Qa'dah itu duduk, ya. Orang yang stay di rumah, duduk di rumah. Kenapa begitu? Ya. Karena mereka saking ingin fokusnya akhir tahun itu, ya. Ini sudah bulan ke-11. Ada program yang belum selesai, ada ibadah amal soleh yang belum sempurna, fokus duduk di rumah. Tidak dipakai oleh orang Arab safar. Ana sebenarnya juga tidak mau safar, tapi karena Khodamara yang mengundang, sayang, ya. Karena bulan Dzulqa'dah ini bulan duduk di rumah, ya. Biasanya begitu untuk menyelesaikan resolusi kita, program-program kita, karena sebentar lagi tahun akan selesai. Itu Dzulqa'dah. Kemudian masuk bulan 12 Dzulhijjah. Artinya orang yang haji. Hari raya Idul Adha itulah puncak dari seluruh ibadah kita. Dalam satu tahun rangkaian ibadah itu, puncaknya nanti Idul Adha. Jadi hari raya besar kita Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha. Tanya Ustaz Doni. Selama di Mesir, ya, kita mendapati Idul Fitri itu hari raya kecil, 1 hari saja. Tanggal 2 Syawal orang sudah puasa. Jadi tidak ada lagi pergi raya tanggal 2 itu, ya. Kita mau raya kan habis sholat Id langsung pergi berhari raya. Besok orang sudah puasa. Nah, terus sekarang kan panjang gitu, ya. Lihat takbirannya. Takbirannya kan cuma 1 hari. Bahkan dalam mazhab kita cuma sampai zuhur asar tidak lagi itu. Mulai dari maghrib, isya, subuh, kemudian pas salat Idul Fitri, selesai khatib turun dari mimbar tidak ada lagi takbiran, walaupun dicobakan juga oleh sebahagian orang zuhur dan asar, kan begitu. Nah, hari raya besar kita itu nanti sebentar lagi, ya, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10 tambah 3 hari raya tasyrik, 11, 12 dan 13, 4 hari. Cuma kurang terkenal saja, ya. Kadang hari raya Idul Adha-nya libur, besok langsung masuk kantor, anak-anak masuk sekolah, padahal itu masih hari raya. Harusnya ketika itu pulang kampung. Harusnya perusahaan ketika itu bagi THR supaya karyawannya bisa kurban, kan begitu, ya. Harusnya begitu. Nah, jadi hari raya besar itu Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 hari raya tasyrik, dan tanggal 14 sampai akhir bulan, setengah bulan itulah waktu muhasabah. Kita evaluasi 1 tahun itu mana yang kurang, ya. Kita cek kembali, oh ini harus diperbaiki. Kemudian kita susun lagi program, ya. Tahun depan 1444 nomor 1 ini yang mau dikerjakan, nomor 2 ini resolusi saya,
ya. Apa resolusi? Tulis di sana. Ya. Saya nomor 1 mau selesai menghafal Quran, nomor 2 mau nikah, nomor 3 ini segala macam, tulis. Ya. Jadi saatnya menulis resolusi, program, apa rancangan kita setengah bulan terakhir itu. Nah, itulah waktu libur akhir tahun. Nah, begitu mulai bulan Muharram nanti start lagi. 1444 nanti mulai lagi. Begitulah rangkaian kehidupan kita sebagai orang Islam diprogram di dalam 1 tahun. Paham Dede ya? Nah, itu Islam memprogram kita. Nah, kalau kita berhenti di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah ini sayang sekali. Ibaratnya orang pacu lari tadi ya, sudah mau finish ini. Ya kan? Sekarang bulan 11 ya. Sebentar lagi di bulan 12 kita berhenti di sini. Enggak lagi ada program mengaji, enggak ada lagi ke masjid, enggak ada lagi wirid segala macam. Berhenti, itu sayang sekali. Ya. Kalau semangatnya kendor, sayang sekali itu. Ya. Dia sudah terbaik dari awal, pas Ramadan hebat, pas mau finish, waduh, melambat kecepatannya. Ya. Ini terbayang ya orang pacu lari atau balap ya, ini mau finish berhenti. Oh, itu semua orang menyayangkan yang seperti ini ya. Jadi sekarang bukan waktunya untuk santai, bukan waktunya untuk santai hari ini. Sekarang waktu fokus, namanya saja Dzulqa'dah, orang yang fokus. Nah, itu arti dari bulan Dzulqa'dah ini. Nah, ini ada satu ilustrasi di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naml ayat 92. Nah, silakan nanti dibaca ya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kamu menjadi seperti wanita yang memintal benang kemudian dikusutkan kembali. Jadi ceritanya begini, di Mekah itu ada wanita yang kerjanya memintal benang. Ya. Kalau pekerjaan zaman dahulu itu yang paling tinggi prestisenya itu adalah bertenun. Zaman dahulu tidak ada mesin bertenun ya. Kalau sekarang songket ya, kain apa itu kan tak ternilai harganya ya. Kalau kita orang Melayu dipakai di apa ya, kebanggaan bagi kita. Nah, jemaah sekalian, jadi wanita ini memintal benang itu prosesnya panjang. Mulai dari kulit domba itu dicukur, ya. Kemudian dimasak, kemudian jadi benang, dipintal, kemudian dianyam jadi kain. Itu panjang sekali prosesnya itu, ya. Bagaimana proses dari kulit, dari bulu domba menjadi kain, itu panjang prosesnya. Nah, wanita ini bisa ya. Dan orang melihat semuanya bagaimana prosesnya. Namun wanita ini ada penyakit gila. Ada yang mengatakan skizofrenia, ada yang mengatakan epilepsi. Nah, Allah alam ya, mana yang betul ya. Ketika sore datang, sebentar lagi selesai ini, sudah sore, kejang-kejang dia. Ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan epilepsi, kejang-kejang. Itu kain yang sudah selesai tadi disobek, benang yang sudah dipintal, dikusutkan ya, sehingga kain dan benang tadi tidak bernilai lagi harganya. Benang itu kalau kusut, apalagi buang saja lagi itu, tidak bisa lagi itu diselamatkan. Kain kalau sudah sobek, sebagus apapun kain, tapi kalau sudah sobek-sobek kan tidak bisa dipakai lagi, buang. Maka orang mengatakan, waduh, kasihan sekali kan, begitu sayang sekali, sudah capek-capek ya, proses dari bulu domba menjadi kain, sekarang tak ada nilai.
Maka turun surah An-Naml ayat 92 ini. Apa katanya? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian meniru wanita yang memintal benang ini, yang tukang bertenun ini, ya, yang sudah capek melalui proses itu, sekarang menjadi tidak bernilai sama sekali. Bagaimana maksud ayat ini? Ada dua tafsir para ulama kita dalam hal ini. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Yang pertama maksudnya adalah orang yang bertekad bersumpah. Ini kan ayat tentang sumpah, ya. Sudah punya program, sudah mantap, ya. Insya Allah ini saya lakukan, tapi tidak ada realisasinya. Program tinggal program. Kan ada artinya, ya kan? Nah, sudah capek-capek buat program, tidak dijalankan. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah orang yang sudah capek-capek dari awal melatih diri untuk terbiasa beramal soleh. Begitu mau selesai, ya, hilang semua. Dia tinggalkan. Dari tanggal 1, ya, terus sampai Ramadan terbaik, sholat tahajudnya, sholat tarawihnya, wiridnya, puasanya, qiyamnya terbaik. Begitu Syawal, Dzulqa'dah selesai. Nah, itu kasihan sekali itu. Paham kita semua, ya? Kita berhenti sekarang seperti orang yang sudah juara 1 sebentar lagi mau finish, berhenti di depan garis finish. Sayang sekali, ya. Selesaikan 1 tahun ini, ya. Selesaikan 1 tahun ini, nanti kita tutup di Idul Adha, ya. Sebenarnya tanggal 9 haji, ya, tapi tidak seluruh kita yang akan haji. Bagi orang yang tidak haji, maka puncaknya 1 hari setelah itu, yaitu tanggal 10 yang kita sebut Idul Adha. Ketahuilah, ya, jemaah sekalian, ya, Idul Adha itu lebih mulia daripada Idul Fitri, ya. Karena Idul Adha Allah bersumpah demi hari raya Idul Adha ini dalam surah Al-Fajr, ya. Silakan nanti dilihat tafsir mana saja, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Silakan lihat tafsir mana saja. Satu yang disebutkan oleh ulama kita, wal fajr. Apa maksudnya al fajr itu? Al fajr pakai alif lam artinya ma'rifah, ya. Fajar yang mana? Cuma satu maksudnya, fajar di hari raya Idul Adha. Allah bersumpah demi hari itu. Itu saking pentingnya hari itu. Walayalin ashar, demi hari yang 10. 10 hari yang mana? Itu juga ma'rifah itu, ya. Para ulama menafsirkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mohon maaf, dengan Ramadan Allah tidak bersumpah. Sekalian dengan Lailatul Qadar disebut dalam Al-Quran, betul, tapi Allah tidak bersumpah, ya. Bukan berarti tidak penting, ya. Lailatul Qadar bukan berarti tidak penting, tapi sesuatu yang dijadikan Allah sebagai sumpah itu sesuatu yang sangat penting itu, ya. Di dalam Zadul Ma'ad ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat satu bab khusus ini. Mana yang lebih utama, 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Nah, coba kira-kira mana? 10 akhir Ramadan kita i'tikaf, itu puncaknya, itu 10 akhir Ramadan ini puncaknya, ya. Kira-kira 10 akhir Ramadan ini jika dilawan dengan 10 awal Dzulhijjah, mana yang paling hebat? Nah, ternyata para ulama mayoritas mengatakan lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini kita sampaikan, ya. Jangan kita menganggap Ramadan saja yang paling hebat, ya. Ada yang juga tak kalah hebat, Ustaz, cuma kurang terkenal. Nah, itu saja, ya.
kurang terkenal aja. Tapi kalau soal hebatnya, bisa kita katakan tidak kalah dengan Ramadan itu. Ramadan suruh orang puasa, tapi nanti tanggal 1 sampai tanggal 9 hanya orang-orang terpilih saja yang puasa. Nah, semuanya yang akan puasa, saya yakin itu. Ramadan puasa 1 bulan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Tapi nanti Dzulhijjah 1 hari saja puasa, tanggal 9, atau kita sebut puasa hari Arafah. 1 hari saja puasa, Allah ampuni dosa. Mana yang lebih hebat? Nah, jadi belum selesai sekarang. Kalau antum berhenti sekarang, waduh, kasihan sekali. Seperti wanita pemintal benang tadi, ya. Jangan berhenti sekarang. Tilawah lanjut, tahajud lanjut, apa saja, wirid lanjut, semuanya lanjut. Tidak ada cerita kita berhenti. Ini mau finish soalnya. Pengajian lanjut terus, tidak ada cerita, ya. Selama Ramadan kita punya kebiasaan tilawah, ya. Ada di sini program mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan? Ada. Nah, alhamdulillah, ya. Lanjut bulan Syawal, lanjut bulan Dzulqa'dah. Lanjutkan. Selesaikan bulan ini dengan baik. Tidak penting kita bagaimana memulainya, yang terpenting adalah bagaimana mengakhirinya, ya. Orang yang juara itu dalam perlombaan adalah yang terbaik di akhir, bukan terbaik di awal, ya. Yang terbaik di akhir, ya. Oke, itu kondisi kita hari ini di bulan Dzulqa'dah. Nah, para asatiz, adik-adik sekalian, para remaja Fodamora yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari-hari yang sangat penting, ya, menjelang finish ini, ya. Di banyak hal sebenarnya yang harus diperhatikan, ya. Jika betul kita sudah dididik oleh Ramadan, ya, Ramadan itu kan banyak kita dilatih, ya. Suka tidak suka, ya, rela tidak rela, kita sudah dilatih oleh Ramadan. Apa latihannya? Macam-macam, ya. Latihan misalkan bangun subuh, nah, itu bukan sehari 2 hari itu, ya, 30 hari. Latihan puasa, latihan sholat di masjid, kan gitu, ya. Bukan sholat fardu, sholat sunnah 11 rakaat, ya. Kalau di tempat kami masih ada orang melakukan sholat itu 23 rakaat, ya. Masih ada, ya. Di Mekah, di sini berapa? 23, Masya Allah. Di Masjidil Haram juga 23. 23 rakaat bisa selesai, Masya Allah. Padahal itu sholat sunat. Tidak ada ulama yang mengatakan sholat tarawih wajib. Ada? Tidak ada. Antum tidak sholat tarawih, insya Allah tidak dosa. Mau di masjid, mau di rumah, sama. Yang 27 derajat itu untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunat, mau di rumah, boleh saja, sah juga. Apakah lebih utama di masjid atau di rumah untuk sholat sunat? Sama aja, ya. Bayangkan sholat sunat antum datang ke masjid, Masya Allah, ya. Harusnya sholat yang tidak sebanyak 23 rakaat ini, harusnya kita bisa datang di sini. Kemudian begitu juga puasa sunat, ya, puasa sunat, Masya Allah, harusnya kan tidak berat lagi itu, Senin Kamis, kan begitu, ya. 30 hari aja lewat, Ustaz, ya. 30 hari loh, ya. Aktivitas seperti biasa, yang ke sekolah pergi ke sekolah, yang kerja tetap masuk kerja, ya. Tetap rutinitas seperti biasa. Tidak makan 1 bulan, apalagi, ya. Ternyata bisa kita lewati itu. Maka kalau cuma ditanya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid,
Puasa Syawal kemarin kecil itu, harusnya kan begitu. Nah, dibuktikan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan nanti puncaknya 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. Itu ya, jadi dari sekalian ini apa? Tidak ada lagi masa bersantai-santai sebenarnya ya. Masa kita apa berleha-leha segala macam enggak ya. Nah, ada satu ibadah ya. Ana mau cerita di Payakumbuh, satu sekolah kecil ya, tingkat TK. Anak TK usia 5 tahun, 6 tahun. Apa programnya? Programnya kurban. Programnya kurban, anak TK. Kok begitu Ustaz ya? Karena kurban ini kurikulum atau mata pelajaran tertua di muka bumi. Ya. Ada di awal juz 7, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam idz qarraba qurbanan." Itu ibadahnya Nabi Adam, syariat tertua di muka bumi itu. Parenting tertua di muka bumi, ya. Nabi Ibrahim ngajarin anaknya yang masih TK, apa pelajarannya? Bukan diajarkan macam-macam ya, pelajarannya kurban. Ibadahnya anak muda. Kurban itu ibadah anak muda. Anak-anaknya Nabi Adam ketika itu ya, kan lagi apa ini ya, anak-anak muda segala macam, darah panas, berantem gitu kan. Bapak ibunya pusing, ngadu kepada Allah, "Ya Allah, anak saya ini muda-muda suka berantem." Apa syariat yang diturunkan? Kurban. Sekarang ada anak-anak muda di sini yang sudah kurban? Korban perasaan. Itu beda lagi itu Ustaz ya. Saya Idul Adha ada kurban Ustaz. Kenapa? Sudah korban perasaan Ustaz. Oh, itu tidak masuk itu yang begitu tuh ya. Jadi Nabi Ismail itu anak muda kurban ya. Ada di tempat kami ya, anak-anak Ustaz ya, nabung uang jajannya ya. 5.000 rupiah nabung. Terus 5.000 rupiah sebulan terkumpul, 5 kali 3 ya 150.000. Kali 12 150.000 kali 12 berapa? Kalkulator saya. Sejuta. Sejuta berapa? Ada yang 150 kali 12? Sekitar ya 1,5 juta lah ya. Kan bisa kurban 1,6 juta. Ya tinggal nambah sedikit lagi lah ya. Bisa kurban 5.000 rupiah aja nabung. Masa enggak bisa ya, anak muda enggak bisa nabung 5.000 rupiah? Berat ya. Nah, ibadah yang paling dicintai Allah inilah dia. Ini ibadah yang paling dicintai Allah. Puncaknya nanti waktu di hari mulia itu ya, Idul Adha itu hari paling berkah, hari paling penting dalam 1 tahun itu. Allah bersumpah demi hari itu ya. Apa amalan yang paling mulia juga di hari itu? Inilah dia, korban ya. Luar biasa ya. Jadi ini di dalam kaidah bahasa Arab ya. Nah, silakan nanti dipelajari. Tadi Ustaz Doni bilang di sini tren lagi ngaji kitab. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya bahasa Arab itu ada namanya fiil atau kata kerja. Ya. Kalau fiil ditambah alif dan nun, ya, itu mengilustrasikan sesuatu yang istimewa. Ya. Fiil ditambah alif dan nun. Contohnya, nah ini Quran ya. Quran dari kata qara'a. Qara'a itu artinya
baca. Ya, Iqra, bacalah. Qara'a ditambah alif dan nun, artinya Quran. Apa maksud Quran? Tidak sekedar bacaan. Qara'a menjadi Quran, tidak sekedar bacaan. Qoroba itu artinya dekat. Sahabat karib artinya sahabat dekat, kan gitu. Qoroba artinya dekat. Ditambah alif dan nun menjadi Qurban, artinya tidak sekedar dekat. Coba bayangkan, kalau ada datang ke sini, ya, bupati, wali kota atau gubernur, terus dia katakan, ya, yang saya hormati Ustadz Daliman, misalnya, atau Ustadz Doni, saya dengan beliau ini tidak hanya sekedar dekat, kata Pak Gubernur ini. Berarti Ustadz Doni ini seperti apa hubungannya dengan Pak Gubernur ini? Berarti orang istimewa betul ini. Kalau dikatakan saya tidak sekedar dekat saja dengan Ustadz Doni, kan begitu. Bisakah kita begitu dengan Allah? Bisa dengan ibadah ini. Coba bayangkan itu. Kurban tidak sekedar dekat, ya. Apalagi silakan dikembangkan. Nah, tadi doa, ya, ghufran. Ada di sini yang namanya ghufran dari kata ghafara. Ghafara itu artinya ampunan, diampuni, ya. Tapi kalau ghufran itu hanya Allah yang bisa kasih itu. Tidak sekedar diampuni, ya. Sudah diampuni, dikasih rezeki, dimudahkan urusan, dirahmati segala macam, itu namanya ghufran. Makanya kalau kita minta kepada Allah, natlubu minkal ghufran, yang kami minta ya Allah ghufran, bukan sekedar diampuni aja. Nah gitu. Nah, pasanglah satu ibadah ini, ya, menabunglah. Kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan, ya. Bisa insya Allah, ya. Tidak ada cerita anak muda tidak bisa kurban, ya. Untuk rokok, ada yang merokok di sini. Saya kemarin ceramah soal itu soalnya, ya. Rokok itu berapa sebungkus? Ya, kami tidak ngerokok soalnya. Ada yang tahu? 20.000. Saya buka kalkulator dulu, ya. 20.000 itu belum korek apinya itu, ya. Nah, 20.000 itu puasa, bulan puasa Ramadan lanjut terus itu, ya. Taruhlah 20.000. 20.000 kali 30 hari, 600.000. Kali sebulan 12, 7.200.000. Kurban 2,5 juta, 3 juta. Kalau antum merokok sebungkus sehari, antum bilang tak mampu kurban, dirimu dusta. Kurban kendaraanmu di akhirat. Ya. Ada satu hadis, walaupun hadis ini bukan hadis sahih, ya. Nabi mengatakan kurban adalah tungganganmu nanti di akhirat. Hari ini siapa yang tidak punya kendaraan? Ya, tangan. Punya semua, ya. Masing-masing rumah punya minimal motor. Tidak ada hari ini orang yang jalan kaki, betul, ya? Tidak ada hari ini orang yang jalan kaki. Kalau ada yang jalan kaki, ya, nah itu sudah ini jalan-jalan suram, ya. Nah, itu sudah. Apalagi saya dari Payakumbuh ke Pekanbaru, tidak sanggup jalan kaki. Itu nenek moyang kita zaman dahulu tuh yang jalan kaki. Kita hari ini tidak ada yang sanggup jalan kaki. Surga berapa luasnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi. Akankah kita berjalan kaki di surga? Kalau di Pekanbaru ini saja tak sanggup dirimu berjalan kaki, apalagi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betul mau masuk surga? Beli kendaraannya dari sekarang.
Kalau bisa jangan satu ya. Banyak kalau bisa. Kurbannya banyak ya. Kalau misalkan Ustaz Doni tadi pecah ban mobilnya ya. Beliau tidak akan khawatir kalau mobilnya satu gudang. Nanti kalau ada masalah kendaraannya gimana? Banyak kan kurbannya. Yang paling rekor kurban itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti silakan dicari dalam Syiar Alam Nubala ya. Itu kurbannya puluhan ribu. Ya. Puluhan ribu kurban itu luar biasa. Sampai orang kampung itu heboh nanya kepada Ibrahim, "Ibrahim, ini mau dikurbankan semua ini puluhan ribu." Kata Ibrahim, "Iya. Kalau ada anak pun saya kurbankan." Nah, itu. Dari situ asalnya Zat ya. Jangan bilang Allah itu kejam ya. Allah tidak pernah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anak. Allah cuma ingatkan ucapan Ibrahim yang keceplosan. Kan Ibrahim sendiri yang bilang, "Kalau ada anak saya kurbankan." Ya, kan gitu ya. Ketika itu memang belum ada anak, dikasih Allah anak. Begitu Ismail ini sudah besar, Allah tagih. Ibrahim dulu kan bilang anak pun mau dikorbankan, kan begitu ya. Itu serius itu atau ngeprank atau gimana? Ternyata serius lah. Imannya Ibrahim tidak main-main ternyata. Allah yang gak tega, Allah kasih kibas, domba. Jadi jangan bilang Allah ini sadis lah ya. Ada sekarang ini ada satu tren namanya Islamfobia ya. Apa saja syariat kita itu dikritik orang. Orang takut dengan cara kita beragama itu karena mereka nggak paham saja betapa rahmatnya syariat kita ini ya. Banyak sekalipun negara maju, banyak yang takut dengan syariat kita ini Ustaz. Nah, mudah-mudahan mereka segera dapat hidayah. Walaupun sudah negara maju Ustaz, tak boleh pula kita ke sana kan gitu. Mudah-mudahan satu negeri itu bisa Allah hantarkan hidayah ke sana, sehingga mereka memahami bagaimana indahnya Islam. Tidak ada yang kejam seperti itu ya. Allah cuma uji aja, menguji saja. Nah, jamaah adik-adik Kodamora, jamaah Masjid Raya Pekanbaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat kita ini bersentuhan erat dengan yang namanya kambing. Ada satu buku ditulis oleh ustaz kita di Mesir dahulu. Nama judul bukunya itu, nanti Ustaz Doni cari ya. Nama judul bukunya itu Min Ra'al Ghanam ila Tarbiyatil Umam. Keren kan? Min Ra'al Ghanam, dari beternak kambing menuju tarbiyah umat. Ternyata tarbiyah umat ini dimulai dari beternak kambing. Maka setelah ini Kodamora harus punya peternakan kambing. Ya, serius. Seluruh nabi beternak. Seluruh nabi itu beternak. Ditanya orang kepada nabi kita, Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, engkau beternak juga ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah katakan, "Iya, nabi kita beternak." Ya. Nabi kita beternak. Silakan nanti tanya Ustaz Doni ya, bagaimana sejarah nabi kita punya ternak, dan ternaknya semuanya sama. Seluruh nabi tanpa terkecuali beternak. Bahkan dalam beberapa tradisi ya, itu masih lekat istilah-istilah beternak itu ya, seperti orang-orang Nasrani menyebut ustadz mereka itu gembala ya, kalau ustazahnya bunda gembala kan gitu ya. Kalau kita ini domba tersesat kalau kita. Oke lah ya, itu istilah mereka. Nah, yang terbaik itu, cobalah suatu waktu nanti ya, saya tunjukkan satu ibadah yang luar biasa ya. Antum pelihara satu kambing, dari kecil dirawat, kalau sakit diobati ya,
dibesarkan dengan penuh kasih sayang sampai apa istilahnya sayang betul dengan kambing ini. Ketika masuk Idul Adha itu ternyata ada yang lebih kita cintai dari kambing ini, Allah. Kita sembelih langsung kambing itu. Untuk siapa? Untuk Allah. Menetes air mata itu. Itulah ibadah luar biasa itu. Maka sunnah bagi orang berkurban itu menyembelih langsung hewan kurbannya, kan begitu ya. Tapi sekarang kan banyak yang nggak kuat kan begitu ya. Boleh diwakilkan kepada panitia. Tapi kalau bisa kita langsung yang sembelih. Saya coba itu ya. Kambing-kambing kita ini tidak akan melawan dia, tidak akan melawan. Nanti saya punya video ya, bagaimana saya menyembelih kambing itu, tidak melawan karena kambing kita. Kita rebahkan dengan penuh kasih sayang ya. Ya Allah, saya sayang dengan kambing ini, tapi Engkau lebih saya sayangi, lebih saya cintai. Saya sembelih ini untuk Engkau ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Itu luar biasa nilai iman di situ. Nah, cobalah nanti ya begitu. Ya. Tapi kalau kita beli di pasar, itu agak kurang terasa Ustaz ya. Terasa juga ya, saya memang agak kurang. Itu satu pendidikan luar biasa. Coba nanti lihat ya dalam buku ulama kita min ra'al ghanam ila tarbiyatil umam. Itu lihat bagaimana latihan kepemimpinan itu ternyata dimulai dari kandang kambing. Sekarang tidak ada sekolah praktekan ini. Sampai dari kurikulum kita 1965 sampai hari ini tukar kurikulum merdeka ya. Tidak ada masuk kandang kambing ini dalam kurikulum kita. Ini kurikulum kenabian ini. Coba nanti studi bandingnya ke peternakan kambing ya Ustaz ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini satu luar biasa nilai yang ditanamkan oleh syariat kita ya. Apa saja lihatlah, akikah kambing, apalagi haji. Nanti kalau hajinya tamattu itu juga nyembelih hadiyu itu kambing. Kalau melanggar bayar dam, kambing lagi. Banyak syariat kita bersentuhan dengan kambing. Kalau kurban sudah pasti itu. Para ulama punya pembahasan sendiri mana yang lebih afdal, sapi atau kambing. Ya, tapi mayoritas mengatakan kambing karena Nabi itu kurbannya bikibasyain amlihain aqrinain, dengan kambing atau domba gitu ya. Jadi ini luar biasanya. Ada satu hadis ya, hadis yang mungkin sering dibaca oleh ustaz kita. Hadis ini gini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita hafal ya, kullukum ra'in. Apa itu ra'in? Ra'in itu asal katanya pengembala kambing. Dan tadi min ra'an ghanam ya. Dari beternak ghanam ya. Jadi ra' itu artinya peternak. Apa kata Nabi? Setiap kalian adalah peternak kambing. Nah, begitu kalau mengartikan yang tradisionalnya kan begitu. Kalau sekarang sudah terlalu jauh interpretasinya ya. Setiap kalian adalah pemimpin. Kan itu artinya sekarang ya. Padahal ra'in itu artinya adalah pengembala. Siapa yang mengembala kambing hari ini? Nah, maksudnya diambil falsafahnya saja. Kalau orang mengembala itu ya istilahnya bertanggung jawab kan gitu ya, memimpin, kemudian mengayomi kan begitu. Nah, diambil falsafahnya saja. Tapi tidak ada yang mengambil langsung secara apa istilahnya tradisional gitu ya. Tanya orang tua-tua kita dulu Ustaz ya, kalau ada tabungan dia mau sekolah, tabungannya itu diinvestasikan melalui ternak.
Ada yang masih begitu? Mungkin ada sebahagian ya diinvestasikan. Ustaz Doni pastilah ya. Ustaz Doni ini kita orang tradisional Ustaz ya. Diinvestasikan melalui ternak. Nanti kalau anaknya ini sekolah, ternaknya ini dijual. Nanti pulang sekolah, anaknya ini dilatih untuk beternak. Gitu. Nah, itu satu nilai falsafah ya. Mulai bulan 1 dia ternak, bulan 12 dia sembelih ternaknya. Gitu. Sembelih semuanya ya, itu membuktikan kecintaannya lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah memandang si hamba ini dengan pandangan kasih sayangnya. Betul ini cinta seorang hamba. Nah, ketika seperti itu Allah jatuh cinta kepada hamba ini, Allah umumkan kepada semesta ini. Allah panggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulan." Kata Allah, "Saya cinta sama si fulan itu ya, wahai Jibril." Oh iya, Jibril pergi ke langit. Jibril buat pengumuman, "Innallaha yuhibbu fulan fahbibhu." Sesungguhnya Allah sudah cinta sama si fulan, wajib kalian cintai semuanya. Maka seluruh penghuni langit dan bumi ini mencintai si fulan. Ketika itulah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kurban. Ini kalau kita buka lagi, ini panjang sekali pembahasannya ini Ustaz. Bagaimana dengan satu syariat ini luar biasa mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal juz 7 itu dalam Al-Qur'an, "Watsulu 'alaihim", ceritakan kepada mereka wahai Muhammad, naba'a bani Adam, kisahnya anak-anak Nabi Adam, bil haq, dengan sebenarnya, id qarraba qurbanan, ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kurban. Jadi kalau ada ustaz di sini ya, janganlah dibaca idza ja'a nasrullah itu lagi, itu ayat sudah lama itu Ustaz ya. Ceritakan yang sebenarnya tentang kurban ini kepada umat kita. Jadi itu nanti target kita ya di Idul Adha. Bisa dirancang-rancang dari sekarang. Ya. Mahal Ustaz. Berapa kurban di sini Ustaz? 2,5 rata-rata. 2,5 juta. Murah. Carilah yang lebih sapi yang lebih gemuk gitu ya. 3,5. Kalau Ustaz Doni nampaknya tak main 2,5 lagi. Tak main kita lagi masa 2,5 terus Ustaz ya. Nah, tambahlah Ustaz. Ya. Bagi anak-anak muda ini tak apa-apa 2,5 ya, insyaallah 2,5 juta ya. Carilah, temukan 2,5 juta itu kurban. Kami di Payakumbuh anak TK nabung 1 tahun kurban, insyaallah. Lihat laporannya nanti di Instagram ya. Insyaallah ya. Amal ibadah untuk anak muda aja. Jadi banyak sebenarnya ibadah ini yang disasarkan untuk anak muda ya. Baik, nampaknya Ustaz tadi dikasih waktu sekarang sudah jam 9 ya. Ada sesi tanya jawab? Tidak ada ya, mungkin itu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan dibersamai bersama anak-anak muda yang rajin ke masjid ya, insyaallah dinaungi oleh Allah nanti di akhirat. Sab'atun yudhillihimullahu yawma la dhilla illa dhilluh ya. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Inilah yang ada di hadapan kami ini. Nanti kalau antum masuk surga, antum tak lihat Ustaz Hanan dan Ustaz Doni ini protes ya, tanya kepada Allah ya, Allah, ya Allah, di Masjid Raya Pekanbaru kami pernah ikut bersama Ustaz Hanan, Ustaz Doni, kok tak ketemu di surga? Nah, tanyalah kepada Allah ya, tanya juga, siapa tahu nasib kita kurang beruntung ya. Nah, diselamatkanlah oleh orang-orang ini. Siapa itu? Orang yang Allah berikan perlindungan nanti di hari akhirat ya. InsyaAllah ya, sebagaimana kita bertemu di dunia, InsyaAllah kembali akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.